Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para hadirin hadirat berbahagia jamaah Masjid At-Tanwir yang insyaallah pagi ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, karena waktu kita terbatas, maka izinkan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu kita berangkat dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan semua kisah-kisah Rasul kepadamu wahai Muhammad, agar kisah-kisah itu bisa meneguhkan hatimu. Dari ayat ini bisa kita tarik kesimpulan, jangan pernah meremehkan ada kekuatan di balik cerita. Makanya silakan buka Al-Quran. 3/4 isi dalam Al-Quran lebih banyak ceritanya. Cerita dahulu, cerita sekarang, bahkan cerita yang akan datang. Bahkan Allah menggunakan metode storytelling. Cerita kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi cerita-cerita Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Harapannya apa? Memberikan semangat kepada Nabi dalam perjuangan dakwahnya. Cerita memiliki kekuatan yang mampu meneguhkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak cerita-cerita yang kita lihat dan kita dengar, sebenarnya itu bisa menumbuhkan semangat kita dalam beribadah di jalan Allah. Jangan cuma sibuk mencari ilmu dari yang tersurat, tapi malas mencari ilmu dari yang tersirat. Padahal ilmu yang tersirat tidak kalah dahsyat Allah hadirkan kepada kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan dalam kehidupan, itu sebenarnya ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungkan. Jauh-jauh hari para ulama kita sudah menitipkan pesan, man kathura i'tibaruhu qalla ithabuhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang ada di sekelilingnya, maka dijamin akan sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Karena tidak mau belajar dari cerita-cerita orang-orang sebelum kita. Diam-diam orang barat mencuri ungkapan ulama kita, lalu dia bikin statement tandingan, experience is the best teacher. Do you understand me, Ibu? Yes. Padahal saya sedang tidak paham. Experience is the best teacher. Kata mereka, pengalaman guru terbaik bagi kehidupan. Itu sebenarnya copy paste dari ungkapan ulama-ulama kita. Saya rasanya kepengen membuat sebuah buku kecil yang akan mengungkap apa saja yang ada dalam Islam dicuri orang-orang kafir. Banyak, Pak. Islam mengajarkan teori mendidik anak ada 3. Yang pertama, la'ib waladaka sab'an. Kalau mengajarin anak-anak, teori pertama 0 sampai 7, metodenya ajari sambil bermain dan bercanda. Ilmu Islam ini dicuri orang kafir. Mereka lah yang pertama kali bikin taman bermain dan taman kanak-kanak. Bujur baru belajar.
Ilmu yang kedua yang dicuri oleh mereka. Dalam Al-Quran ada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, dari air semua bisa hidup. Mereka mengaji, mereka kaji isi Al-Quran, maka mereka jadi orang pertama yang membuat perusahaan air minum. Orang Yahudi yang pertama kali mengolah potensi air itu menjadi bisnis. Ada 3 bisnis besar sampai kiamat. Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Nomor 1, water, bisnis air. Nomor 2, bisnis makanan. Nomor 3, baru energi. Mereka bukan cuma hidup dari mengolah air, tapi kaya raya karena jualan air. Padahal mereka menemukan ilmunya dari Islam. Berasa di hutan. Ibu, masih nggak percaya kalau mereka sering copy paste mencuri ilmu kita? Saya tambahkan lagi faktanya. Nanti saya bikin buku kecilnya. Islam mengajarkan jangan pernah meremehkan pentingnya sebuah nama, karena nama bisa jadi doa. Al-isim kad doa, nama adalah doa. Sejarah membuktikan Nabi memiliki atensi yang sangat besar untuk urusan nama. Berapa kali Nabi masuk ke daerah-daerah tertentu, ketemu seseorang yang Nabi tanya namanya terlebih dahulu. Ada orang pertama Nabi tanya, namamu siapa? Namaku adalah Har, artinya panas. Nabi kesian, Nabi ganti namanya dengan yang artinya adem dan menyejukkan. Lalu ketemu orang kedua, Nabi tanya namamu siapa? Dia bilang namanya Huzun, artinya kesedihan. Nabi prihatin, Nabi tawarkan nama baru yang artinya kebahagiaan. Tapi sayang orang kedua ini tidak lantas mengikuti nasihat Nabi. Akhirnya hidupnya bertahun-tahun dirundung kesedihan. Begitu dia mendengar Nabi wafat, dia memberikan testimoni. Demi Allah, dulu saya ketemu Muhammad, Nabi mengusulkan kepada saya untuk mengganti nama dari yang sedih menjadi bahagia. Tapi karena saya tidak mengikuti perintah Nabi, akhirnya hidupku dirundung kesedihan. Setelah itu saya teringat, saya ganti nama saya yang diajarkan Nabi, artinya kebahagiaan. Sekarang hidup saya sudah bahagia. Bahkan jangankan benda hidup, benda-benda mati yang Nabi miliki itu diberikan nama-nama yang semuanya indah. Saya kasih contoh, cangkir. Orang sini bilang cangkir, bahasa daerahnya apa? Cawan. Rawan. Cawan. Nabi punya cawan. Cawan Nabi dinamakan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu nama yang indah, artinya segar dan menyegarkan. Ketika diminum akan jadi segar. Dari tadi saya mencari teknik bagaimana biar kelihatan minumnya. Diam-diam orang Yahudi bikin perusahaan air minum diamalkan ajaran Islam. Bapak Ibu tahu minuman terbesar di Indonesia ini ternyata milik perusahaan Yahudi. Nama minumannya apa? Aqua. Ibu tahu kenapa dia jadi minuman paling kuat di Indonesia? Sebab nama jadi doa. Ibu tahu nama Aqua apa? Saya selidiki sampai ke akar-akarnya. Aqua, mereka mencuri nama dari 99 nama Allah. Bukankah dalam Quran kita diajarkan jika ingin doa kita dijawab, sandarkan dengan nama Allah. Fad'uhu biha. Ada berapa nama-nama Allah? 99. Salah satunya Ya Qawiyu. Ya Qawiyu artinya kuat. Isim tafdilnya Aqua, paling kuat. Sekarang jadi doa, minuman mereka paling kuat menguasai market Indonesia. Kita dibodohi oleh mereka. Mereka bikin jebakan Batman. Apalah artinya sebuah nama?
Akhirnya orang-orang kita ngasih anak nama sembarangan, ngasih produk namanya pada nggak bagus, hilang keberkahannya. Kalau Bapak Ibu main-main ke Surabaya ada namanya rawon setan. Kebayang nggak yang makan jadi apa? Bukankah dalam urusan makan minum kita dipagar dengan dua hal, halal thayyibah. Ada halalnya, jangan lupa kaitkan dengan thayyibnya. Thayyib itu maknanya luas, termasuk bagus dari sisi penamaannya. Kalau ibu main-main ke Jakarta ada namanya nasi goreng gila. Yang makan bisa jadi gila. Saya pernah tabligh akbar di Bekasi. Selesai tabligh akbar, panitia menghampiri saya. Habib Al-Habsyi, izinkan kami panitia selesai ini mentraktir Habib dan istri serta rombongan. Kami akan ajak Habib makan soto terenak di Bekasi. Saya bilang, pas banget, soto itu masakan kesukaan istri saya. Nanti kami yang traktir Habib. Pergilah saya ke sana. Ini soto sudah masuk TV Habib. Akhirnya saya coba, betul Pak, rasanya memang enak, gurih, nambah saya Pak. Asisten saya nambah, cuma istri saya di samping sedikit pun tidak menyentuh itu. Saya heran, saya tanya, Umi, kenapa tidak mau makan? Bukankah soto ini makanan kesukaan Umi? Gimana mau suka? Lihat nama tokonya, Soto Janda. Bapak Ibu, maka percayalah banyak ilmu-ilmu kita yang dicuri oleh orang-orang kafir. Maka hari ini saya titipkan satu cerita karena waktu kita terbatas. Dan yakinlah di balik cerita ini ada pesan yang sangat indah yang insya Allah bisa meneguhkan hati kita. Saya terinspirasi ketika tadi mendengar seorang anak kecil badannya, tadi tampil di sini melantunkan beberapa ayat dari Al-Quran. Saya langsung teringat dengan cerita beberapa tahun yang lalu. Ada santri kami dari Pondok Pesantren Aryan Palembang. Kejadiannya tepat di bulan suci Ramadan. Kami mengirim 20 orang santri kami yang masih kecil-kecil seperti itu mengikuti lomba musabaqah hafalan Al-Quran, hifdzil Quran yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pondok 20 santri kami kirim naik mobil lewat jalur darat. Selesai lomba, inisiatif ketua rombongan karena sudah larut malam, biar anak didik kami tidak telat sampai ke pondok. Akhirnya mereka menempuh jalan pintas menyeberang Sungai Musi karena pondok kami persis di pinggir sungainya. Mereka gak lewat darat tapi lewat sungai, naik sampan. Orang sini bilang perahu apa? Joko. Mulai aneh lagi. Mereka nyebrang sungai naik juku. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Begitu nyampai di tengah sungai, juku bocor. 20 santri kami tenggelam di dalam sungai. Dan 20-nya semuanya tenggelam. Kami baru sadar Pak, dari 20 santri itu hanya ada 17 santri saja yang bisa berenang. 3 santrinya ketahuan tidak mampu berenang. Ketiga-tiganya jadi korban, tenggelam dalam sungai. Dan jenazah mereka baru ditemukan 4 malam 3 hari setelahnya. Sekali lagi 4 malam 3 hari setelahnya. Padahal ketiga-tiga korban itu satu anak kecil hafal 10 juz Al-Quran. Korban kedua anak kecil hafal 20 juz Al-Quran. Korban ketiga
anak yang paling kecil badannya, besar dan banyak hafalannya, 30 juz Al-Quran. Dan ketiga korban ini tercatat menurut para juri-juri mereka kandidat juara 1 di bidang mereka masing-masing. Mereka dipastikan masuk final dan mereka sudah dikasih tanda oleh jurinya bakal juara 1 di bidang mereka masing-masing. Tapi Allah punya rencana yang lebih indah. 4 malam 3 hari jenazah mereka baru ditemukan. Apa yang terjadi? Begitu diangkat satu persatu jasad ketiga penghafal Quran ini, Maha suci Allah. Allah tidak ingkar dengan janjinya. Innaka la tukhliful. Apa yang Allah janjikan kepada kita dalam Quran di antaranya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang telah menurunkan Quran, dan kalian pasti akan menolongnya. Kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata makna lahafidun saya menemukan tafsir yang lebih luas. Bukan cuma Quran yang akan dijaga. Insya Allah yang semangat mempelajarinya, yang ikhlas mengajarkannya, yang mau jadi donaturnya, yang mau menghafalnya, yang semangat mengamalkannya, maka mereka semua masuk kategori lahafizun di dunia, lahafizun nanti di akhirat. Insya Ibu, itu terjadi pada santri kami. 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, di tempat yang berbeda-beda, ada kejadian aneh. Apa kejadiannya? Simak. 4 malam 3 hari begitu diangkat, ada keanehan. Saya tahu bapak-bapak merasa nampak dari wajahnya. Begitu diangkat jenazah santri kami ini, satu persatu di tempat yang berbeda-beda, 4 malam 3 hari tenggelam. Masya Allah, Maha suci Allah. Begitu diangkat, Pak, apa yang terjadi, Pak? Ada keanehan. Ini teknik ceramah terbaru. Bagaimana membuat jamaah penasaran. Di mana-mana orang kalau tenggelam dalam sungai, silakan buktikan. 3 hal pasti terjadi pada tubuhnya. Pasti. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, membiru. Kenapa membiru? Karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras dan pasti berbenturan dengan benda-benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, ketiga santri kami yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Ada keanehan. 1 hari, Pak, sebelum santri kami tenggelam, 1 hari sebelumnya ada kejadian yang sama. Seorang perempuan cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera, loncat ke sungai yang sama. Cantik mukanya, bagus badannya, muda orangnya. Begitu dia bunuh diri, gak nyampe 1 hari, Pak, tidak sampai 1 malam jenazahnya ditemukan. Kenapa dia bunuh diri? Karena calon suaminya kabur, undangan sudah disebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, mempelai laki-lakinya kabur. Akhirnya dia putus asa, dia bunuh diri. Begitu diangkat jasadnya, bengkak, biru, busuk. Tapi santri kami lebih lama tenggelam dalam sungai, 4 malam 3 hari. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai Pak, ada petugas sungai bersumpah
Demi Allah Habib, 15 tahun saya bekerja di Pemda ini, ngurusin orang-orang yang tenggelam di sungai. Baru kali ini saya melihat dengan mata, mengalihkan dengan kedua tangan saya, ada anak kecil tenggelam dalam sungai bermalam-malam, berhari-hari. Jangankan tubuhnya dijaga oleh Allah, maaf, baju sarungnya masih utuh, membungkus menutup auratnya. Orang di mana-mana tenggelam, bajunya kemana, celananya kemana. Jangankan tenggelam, Bapak Ibu tahu kejadian di Palu, tsunami sebentar menyapu orang-orang yang sedang bermaksiat, itu jenazahnya ditemukan semuanya telanjang. Padahal mereka pakai celana jin, celana jin itu ketat, harusnya kena air makin melekat, makin menempel. Ini celana jinnya hilang, padahal mereka pakai celana jin. Kemarin ada nenek-nenek dengar omongan saya ini, ada yang angkat tangan. Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nih. Bu, 4 malam 3 hari santri kami begitu diangkat. Apa yang terjadi? Ada enak, tidak bengkak, tidak biru, tidak busuk badannya Pak, bahkan mengeluarkan aroma harum dari sekujur tubuhnya. Wajah mereka tidak nampak seperti orang tenggelam, tapi lebih nampak seperti orang yang baru naik mandi, senyum, segar, menikmati proses perjumpaan dengan Allah. Bahkan yang lebih dahsyat di antara ketika itu, yang paling kecil tapi paling banyak hafalannya, saking cintanya dengan Quran, dia tenggelam sambil memeluk Quran di dada. Logikanya, orang kalau tidak mampu berenang, ketika akan tenggelam, pertama yang dia lakukan teriak-teriak minta tolong. Kedua, membuang beban apapun yang bisa memberatkan dia dan bisa membuat dia makin cepat tenggelam. Ini aneh, malah nambahin beban. Detik-detik akan tenggelam, temannya semua menyarankan, hei, kamu kan gak bisa berenang, lempar saja Quranmu, nanti kamu makin berat, makin cepat tenggelam. Lempar saja Quranmu. Dia menangis sambil berkata, Quran, aku tidak akan pernah mau melemparmu, aku tidak akan pernah mau berpisah darimu. Hari ini izinkan aku mendekapmu, memelukmu, jadilah teman hidup matiku. Mudah-mudahan nanti di akhirat engkau yang akan memelukku dan menyelamatkanku. Dia bawa Quran tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari. Begitu ditemukan jasadnya, Qurannya kering, gak basah, cuma dalam luarnya saja basah, dalamnya kering, dan tidak ada satupun yang mampu melepaskan Quran yang menempel pada tubuhnya. Kami pelan-pelan ingin melepaskan, seperti menempel di tangannya, melekat di dadanya. Kami khawatir kalau kami paksakan itu, nanti ada organ tubuhnya yang lepas. Kami biarkan dia meninggal, wafat sambil memeluk Quran di dadanya. Menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita solehah, pecinta Quran. Mendengar kabar anaknya meninggal sambil memeluk Quran, berlari sang ibu menghampiri jenazah anaknya yang dikerumuji ribuan manusia. Ibunya menangis sambil berkata, "Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, semoga kelak engkau akan jadi penyelamat ibu dan ayahmu di akhirat sana. Nak, aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, merawatmu, membiayai hidupmu. Hari ini aku sampaikan kepadamu, aku ridho dengan kematianmu. Aku ridho dengan kematianmu. Aku ridho." Begitu mendengar kata ridho keluar dari mulut seorang wanita yang solehah, apa yang terjadi? Quran yang tadinya kami tarik tidak bisa lepas dengan sendirinya dan jatuh di tangan ibunya. Semua orang ketika itu teriak takbir, seolah-olah sedang melihat ada sebuah sinetron yang menceritakan tentang kehidupan, bahwa ada seorang anak yang menitipkan kunci surga kepada ibu, seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru kasih bocoran cerita ini sedikit, sudah banyak yang menangis di belakang sana. Doakan saya,
Ceritanya kali ini akan saya angkat jadi film layar lebar religi kedua saya nanti. Dan ada kesempatan Bapak Ibu mungkin yang ingin ikut nanti main di film saya. Saya tanya sutradara saya jadi apa? Jenazah. Dari kisah singkat ini apa yang bisa kita petik? Waktu tersisa 5 menit. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? 1. Ingatlah dengan pesan Nabi-Mu. Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi, sesungguhnya di tengah-tengah kita manusia ada sekelompok orang yang dianggap Allah sebagai keluarganya. Bapak Ibu kita dianggap keluarga oleh bupati, senang rasanya, banyak fasilitas yang kita raih. Kita dianggap keluarga oleh penguasa, banyak proyeknya. Bayangkan bagaimana dianggap Allah sebagai keluarganya, banyak kemuliaan yang Allah berikan yang tidak didapatkan oleh hamba-hamba lainnya. Siapakah keluarga Allah itu? Ahlul Quran, ahlullah, orang yang cinta dengan Quran, orang yang mau berjuang bersama Quran, orang yang senantiasa memuliakan Quran, maka dia mendapat tiket menjadi keluarganya Allah. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Yang menghadirkan saya ke sini adalah sebuah komunitas yang di mata saya mereka ini adalah keluarganya Allah. Dan mereka akan mengajak Bapak Ibu untuk membuktikan keimanan kita dengan amal, berjuang mewakafkan Quran. Karena siapapun yang berjuang atas nama Al-Quran, maka akan mulia dunianya, mulia akhiratnya. Nabi yang pernah menjanjikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Siapapun yang memuliakan Quran, siapapun yang berjuang bersama Quran, dunia dimuliakan, akhirat diselamatkan. Tapi siapa yang melupakan Quran, siapa yang menghina Quran, dunia disengsarakan, akhirat akan dibinasakan oleh Allah. Bapak Ibu yang menghadirkan saya safari dakwah di Berau ini, hampir 20 titik. Pagi ini adalah titik yang ke-11 saya. Hari ini insya Allah ada 4 acara. Dari sini saya pergi ke Rutan, mampir saja, tapi tidak ingat. Ngisi tausiah di sana. Dari Rutan lanjut acara nanti habis zuhur dan berakhir nanti malam. 4 acara hari ini. Siapa yang menghadirkan saya? Mereka komunitas Riau Kaltim mengaji. Siapa mereka? Anak-anak muda yang hari-harinya mikirin Al-Quran, keliling kemana-mana, ngumpulin Al-Quran dari jamaah dan dibagikan wakaf Quran jamaah ke pondok-pondok pesantren dan rumah-rumah kafir. Ibu, saya dibawa keliling oleh mereka, masuk kota, keluar kota, saya jadi orang kota. Masuk desa, keluar desa, saya jadi orang desa. Masuk kampung, keluar kampung, saya jadi orang kampung. Masuk hutan, keluar hutan. Coba dia orang hutan. Ada berantem ibu. Di mata saya mereka ini termasuk orang yang pernah disebut Nabi dalam hadisnya. Sab'atun yudilluhumullah yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat. 7 golongan ini mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya mereka termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbi, adalah anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya mikirin agama Allah. Bapak Ibu, di saat sekarang anak-anak muda kita terlena dengan TikTokan, urusannya tidak ada bermanfaat. Tapi sekarang hadir anak-anak muda berjuang memanfaatkan masa mudanya, mengajak kita berjamaah masuk surga melalui Quran. Maka hari ini saya titipkan pesan, ambil peran. Mereka punya misi yang mulia. Baru 1 tahun mereka berdiri, mereka berhasil membuktikan jihadnya di hadapan Allah. Lebih dari 150.000 Quran sudah mereka tebar di beberapa provinsi di Indonesia.
Target mereka 1 juta Quran akan mereka wakafkan, akan mereka tebak. 1 juta besar kalau buat mereka sendirian, kecil kalau kita keroyokin bersama-sama. Tadi malam tabligh akbar terakhir hampir 800 Quran kami kumpulkan. Hari ini saya berharap dengan semangat kebersamaan mudah-mudahan akan kita kumpulkan ratusan wakaf Quran. Niatkan wakaf Quran kita jadi kado terindah buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jadi cahaya di alam kuburnya, jadi teman setia mereka dalam barzahnya, menjadi syafaat mereka nanti di hadapan Allah. Niatkan wakaf Quran kita hari ini menjadi asbab anak cucu ada yang jadi penghafal Quran. Niatkan wakaf Quran kita hari ini menjadi asbab berkah usaha kita, panjang umur kita, diangkat penyakit kita, dijauhkan dari segala macam fitnah dunia. Niatkan wakaf Quran hari ini jadi asbab kita dan keluarga dapat tiket kematian indah, husnul khatimah. Insya Ibu, mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Dari zaman Belanda sampai zaman sekarang Quran hanya pernah tercetak 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di Indonesia ini sudah tembus 250 juta. Kalau seandainya dari zaman Belanda tidak sobek, tidak rusak, tidak hilang, tidak terbakar, maka kalau dikurang dengan 250 juta berarti jangan-jangan yang mengaku Islam di negeri ini, Islam mengaku Muslim, hampir 200 juta di rumah mereka jangan-jangan tidak ada satu Al-Quran pun. Kalau Quran tidak ada di rumah, mimpi mereka bisa pandai membacanya. Kalau tidak mampu membacanya, mimpi mereka bisa menggali hidayah di dalamnya. Kalau tidak bisa menemukan hidayah dari Al-Quran, mimpi mereka bisa berakhlak seperti Al-Quran. Tidak ada pilihan, ambil peran. Kita selamatkan bangsa ini dari murka Allah melalui jihad kita bersama Quran. Ingat pesan Ibnu Mas'ud, inna asfaral buyut man safira min kitabillah. Ketahuilah rumah yang dianggap Allah kosong, kosong dari rahmat, kosong dari berkah, kosong dari ampunan, kosong dari hidayah, adalah rumah-rumah yang di dalamnya ada kekosongan Al-Qur'annya. Jangan lupa Indonesia ini rumah besar milik kita semuanya. Jangan-jangan tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, likuifaksi dan rentetan musibah lain itu Allah hadirkan karena sudah ada kekosongan Quran di tengah-tengah kita. Maka kita bantu perjuangan mulia mereka, kita Al-Qurankan masyarakat dan kita masyarakatkan Al-Quran bersama. Takbir. 20 menit pas tausiah saya. Saya panggilkan Ustaz Novi maju ke depan. Kita langsung saja karena waktu terbatas. Ustaz Novi, bagaimana aturan mainnya singkat? Apa yang akan didapatkan bagi mereka yang sudah berwakaf? Baik, kemudian yang kami sayangi, syukur Nabi. Hari ini pada pagi hari kita akan membuka donasi wakaf Al-Quran Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang berwakaf hari ini, kita akan memberikan cenderamata cantik. Yang pertama adalah sertifikat penghargaan yang di dalamnya ada foto Habib Bapak Ibu dan juga ditandatangani oleh Habib. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadi pajangan di rumah, menjadi kenang-kenangan cantik di rumah. Yang kedua adalah Bapak Ibu mendapatkan CD Murata Al-Baqarah yang diisi oleh pembina kita Syekh Muhammad Ali Jaber. Dan Masya Allah, suara Syekh sangat indah. Bapak Ibu bisa buka di rumah. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu mendapatkan satu mushaf Al-Quran ya. Bapak Ibu bisa bawa pulang untuk bisa digunakan rutin mengaji di rumah Bapak Ibu. Ustaz Novi, satu mushaf Quran berapa nilai wakafnya? Satu Al-Quran nilainya 100.000. 100.000 Bapak Ibu artinya selain berwakaf satu Al-Quran, Bapak Ibu juga artinya dalam 100.000 itu juga membantu pembinaan mengaji, membantu guru-guru Al-Quran, membantu mendistribusikan Al-Quran ini sampai ke saudara-saudara kita dari kota hingga ke daerah-daerah pelosok Bapak Ibu, dan juga membantu membangun musola. Masya Allah, kita sudah lebih kurang ada 2 musola yang kita sudah rampungkan dan beberapa yang sudah direnovasi. Bapak Ibu, hampir 20 titik kami di Berau.
Jadi berapa puluh titik itu, berapa ribu Quran yang dikumpulkan, insya Allah dibagikan secara sonasi dari kita untuk kita berkahnya buat keselamatan perawi yang kita cintai. Kita mulai langsung saja dari angka mushaf keberapa? Kita akan mulai Bapak Ibu di angka seperti masjid-masjid sebelumnya. Kita akan mulai di angka tertinggi dulu, 1 Al-Quran 100.000. Kita akan mulai di 30 Habib, 30 mushaf Al-Quran atau senilai 3 juta rupiah. Baik, sebelum kita akan lihat siapa yang berani membuktikan imannya, karena as-sadaqatu burhanun, sedekah itu bentuk pembuktian keimanan. Iman tidak akan sempurna kalau tidak dengan amal. Saya titipkan pesan biar makin semangat mengikuti lelang akhirat ini. Bapak Ibu jangan takut yang mengangkat tangan nanti dibilang riak dan sombong. Jangan khawatir. Saya hadirkan jawabannya dalam surah Al-Baqarah 274. Teori sedekah ada dua. Teori pertama, Allah ajarkan namanya sirron. Sedekah memang boleh sembunyi-sembunyi. Kapan? Kalau targetnya kecil. Tapi ingat, kalau targetnya besar, untuk kepentingan umat yang besar, 1 juta bukan kecil, besar. Jangan pakai teori sembunyi-sembunyi. Kapan Islam bisa jaya? Harus pakai teori kedua. Itu juga disebut Allah dalam Quran. Apa teorinya? Wa'alaniyatan. Sedekah harus terang-terangan. Bila perlu dipublikasikan, dilelang, bahkan diperlombakan, biar membuat orang lain semangat mengamalkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai lelang ini seperti masjid-masjid sebelumnya dengan angka terbesar dulu, 30 mushaf Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Kabar baiknya tidak harus bayar hari ini, bisa nyicil. Nanti cukup angkat tangan, dicatat nama Bapak Ibu, diberikan nomor rekening yayasan mereka, bisa dibayar besok, lusa dan lusanya lagi. Kalau ada cash lebih baik, nggak ada cash jangan khawatir. Bukan berarti kita nggak bisa beramal, masih bisa kita bayar nanti. Angkat tangan, nanti masih punya waktu keluar dari masjid, ngajak keroyokan adik-beradik, ajak masuk surga beramal bareng-bareng. Ajak ibu-ibu pengajian yang gak hadir, ajak sanak famili ke teman dan teman-teman organisasi lainnya. Konsepnya berjamaah. 30 mushaf. Kita mulai senilai 3 juta rupiah. Bismillah, angkat tangannya. Saya mau lihat mana yang berani membuat Nabi tersenyum dengan jihadnya bersama Quran. Mana yang ingin membahagiakan ayah ibunya di alam kuburnya saat ini. 3 juta terlalu murah kalau ingin membahagiakan ayah ibu, karena yang kita sudah dapatkan dari mereka lebih dari dahsyat dari apa yang kita perjuangkan saat ini. Angkat tangannya, bismillah. 30 mushaf pertama. Saya ingin melihat mana wajah-wajah yang berani hari ini mengukir sejarah, membahagiakan ayah ibunya. Masya Allah, seorang mujahidah dan disusul dengan mujahid. Ini menjadi contoh. Boleh maju ke depan. Yang berani angkat tangan bukan karena suara saya. Boleh maju ke depan biar jadi virus positif bagi teman-teman yang menyaksikan. Yang perempuan biar di sana, nanti didekatin aja. Bapak Ibu yang sudah berani angkat tangan bukan karena suara saya, tapi ketahuilah mereka maju karena Allah yang sudah memilih mereka untuk menjadi keluarga-keluarganya Allah. Baik, kita tanya dulu. Assalamualaikum abangku. Dengan siapa nama? Baik, yang lain persiapkan mental, persiapkan dirinya. Demi Allah, ingat pesan Nabi, la tuki, jangan kau menahan-nahan rezekimu untuk kau sedekahkan di jalan Allah. Fayuki alih, kata Nabi, kalau begitu siap-siap rezekimu pun akan ditahan oleh Allah. Wala yansurannallah may yansuruhu, siapa yang menolong Allah, Allah pasti akan menolongnya. Allah pakai lam taukid dalam ayat ini, pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. 30 Quran, 1 Quran jadi kenang-kenangan. 29 Quran akan dibawa tim dan akan kita bagikan ke rumah tahfidz di sekitar sini. Dan kabar baiknya Quran ini bukan sembarang Quran, anti rayap, anti basah mereka cetak. Kenapa? Biar tahan lama, amalnya makin jariah nilainya di sisi Allah. Niat wakaf untuk nama siapa? Orang tua masih ada? Kapan lagi membahagiakan mereka? Kalau masih di
hidup kita sudah sering durhaka. Saat ini hapus kedurhakaan kita. Kirimkan kado terindah wakaf Quran yang sampai kiamat mereka akan tersenyum menikmatinya. Niatkan juga asbab wakaf ini anak cucu kalian jadi penghafal Quran. Husnul khatimah semua keluarga. Barakallahu fiik. Kita baru mengumpulkan 30 Quran. Mujahid yang kedua. Assalamualaikum Umi. Dengan siapa nama? Yang lain siapkan mental, siapkan dirinya. Angkat tangannya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kebaikan bisa hari ini dilakukan, jangan katakan besok, karena besok belum tentu umur panjang bisa mengulang kebaikan itu kedua kalinya. Dengan siapa nama? Ayahanda Mujahid ketiga. Takbir. Allah. Dengan ibu siapa? Ibu Dewi. Berapa Quran hari ini insya Allah akan kita jihadkan untuk Allah dan Rasulnya? 30 mushaf. Kalau ada yang ingin lebih dari 30 tinggal sebutkan. Makin banyak kebaikan dilakukan, makin banyak keberkahan menghampiri. Niatnya untuk apa? Barakallahu fiik. Bapak Ibu coba lihat 2 orang yang sudah saya tanya ini, rata-rata niatnya buat orang tua, maka dobellah pahalanya. 1, mereka dapat pahala dari hasil wakaf Quran. 2, dapat pahala karena tampil menjadi anak yang soleh, beramal dan berbakti untuk ayah ibunya. Bapak Ibu, ini sedekah cerdas. Mereka cuma ngangkat tangan, belum transfer biayanya ke yayasan, tapi pahalanya sudah ditransfer oleh Allah langsung kepada almarhum dan almarhumah yang mereka niatkan, yang saat ini mungkin sedang menangis menanti kiriman amal dari anak-anaknya. Barakallahu fiik. Allah berkahi hidupmu dan keluargamu. Mujahid ketiga, sudah 60 mushaf